Terus gimana caranya supaya win-win? Keseimbangan antara tenggang rasa dengan keberanian. Berani menyampaikan, Mas, saya itu gak bisa dipukul. Saya gak mau dipukul. Hak saya untuk tidak disakiti. Karena ini martabat saya sebagai manusia. Kita perlu berani menyampaikan itu. Ya. Dan kita juga perlu punya tenggang rasa. Kalau tenggang rasa, iya aku ngerti bahwa bagi kamu mengurus orang tua itu ternyata tinggi sekali prioritasnya. Jadi mengingat ibu ini sudah sakit-sakitan, nggak apa-apa deh kita tinggalnya di, nah ini contoh win-win begini nih. Aku ngerti kamu butuh untuk bisa merawat ibumu. Aku ngerti bahwa berbakti kepada orang tuamu itu penting banget buat kamu. Tapi aku butuh untuk kita mandiri. Bisa nggak kita mencari solusi supaya kita tetap bisa mandiri tapi kamu bisa tetap merawat ibumu? Bisa Mas? Gimana? Kita rumahnya tetanggaan aja misalnya. Itu win-win. Kenapa? Karena keberanian kita untuk bicara bahwa aku butuh mandiri. Tapi pada saat yang sama juga tenggang rasa. Tenggang rasa bahwa aku paham kamu butuh untuk terus bisa merawat orang tuamu. Coba yang terjadi kalau lose win bagaimana? Kalau lose win kan kita udah sepakat bahwa kita mandiri. Ya kamu yang harus ini dong. Tapi kan Mas, ibuku udah sakit-sakitan. Ya kita kan udah punya kesepakatan bahwa kita nggak akan satu rumah. Gimana kalau kita tetangga? Ya nggak bisa itu tetap kamu mencampuri. Itu orang tuamu pasti akan mencampuri kita. Nanti anak-anak kita dimanja lagi sama mereka. Itu lose win. Ngomong-ngomong, lose win ini mbak-mbak mas-mas ya. Ini biasanya dimiliki atau ada pada karakter orang yang menjadi korban KDRT. Orang yang KDRT menjadi korban KDRT itu dia lose win. Dia bertenggang rasa terlalu besar, tidak berani menyampaikan kebutuhannya. Memperjuangkan haknya dia nggak berani. Tapi dia selalu mencari alasan kenapa pasangannya memukul dia. Ya soalnya dia lagi stres, biasanya nggak begitu kok. Kalau dia habis mukul, dia sebetulnya nyesel banget. Dia selalu minta maaf sama saya. Udah berapa kali dipukul? Ya hampir tiap bulan. Tapi cuman waktu dia stres aja kok. Kalau nggak stres nggak gitu. Sayang banget. Tenggang rasanya tinggi, dia tidak memperjuangkan haknya. Sebaliknya, pelaku KDRT itu adanya di sini. Dia tidak bisa bertenggang rasa terhadap kebutuhan pasangannya, courage-nya, keberaniannya kegedean. Gitu. Ya, nah mencari dinamikanya supaya kita bisa win-win, ini yang akan menjadi exercise kita yang terakhir. Minta tolong dibagikan. Jadi kita akan melatihkan semua tadi itu, satu orang satu ya, satu orang satu, diisi sendiri-sendiri, jangan nyontek, jangan berdiskusi, diisi sendiri-sendiri. Kita akan melakukan 3 hal tadi ini dalam satu aktivitas. Ya, aktivitasnya yang pertama kita mengenali kebutuhan saya dan kebutuhan pasangan saya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah rekening bank hubungan. Kita mengerti apa setoran bagi kita dan apa penarikan bagi kita. Dan yang terakhir nanti kematangan berinteraksi, karena setelah teman-teman refleksi, teman-teman perlu untuk berkomunikasi dengan pasangan. Kita akan mengisi 6 kotak ini. Kolom yang pertama itu adalah kolom setoran. Hal-hal yang membuat saldo emosi kita, saldo hubungan kita bertambah. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan yang membuat kita nyaman. Yang di sebelah kanan itu adalah penarikan. Yang kalau itu terjadi, saldo kita berkurang. Rasa percaya kita berkurang, rasa nyaman kita dengan pasangan berkurang, itu yang di kanan. Nah, ada 3 segmen. Segmen yang pertama adalah yang saya harapkan dan saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami, hubungan saya dengan pasangan. Tapi ini pikiran kita pribadi, bukan diskusi dengan pasangan ya, ini pikiran kita pribadi. Hal-hal yang saya harapkan terjadi dalam hubungan kami itu apa aja? Saya ingin keluarga kami nanti menjadi keluarga yang mandiri. Hal-hal yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami, poligami misalnya. Ya, nah. Nanti yang segmen yang kedua itu adalah hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya. Jadi kalau tadi itu harapan kita terhadap hubungan, yang ini adalah khusus dari pasangan, gitu ya. Hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya, selalu menyayangi saya. Misalnya, tiap hari ngomong I love you.
apa menjadi imam dan seterusnya, boleh, silakan ditulis, tulis maksimal 3 saja. Jangan esai, jangan bikin esai ya. Tulis maksimal 3 hal saja. Jadi pokok intinya apa? Yang di sebelah kanannya hal-hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya. Misalnya, nah yang segmen yang terakhir itu kita bicara soal bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang akan meredakan emosi saya itu apa? Dan sebaliknya, hal-hal yang makin memperparah emosi saya itu apa? Misalnya, hal yang akan meredakan emosi saya diberi waktu untuk diam dulu. Hal yang membuat emosi saya makin tinggi, kalau kamu membentak-bentak. Oke, kita isi dulu ya. 5 menit untuk mengisinya sebisa mungkin, karena ini exercise-nya untuk teman-teman sendiri, isilah benar-benar dari dalam hati. Ini bukan sekedar role play, tapi ini kesempatan kalian untuk berkomunikasi dengan pasangan, membuat pasangan paham apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya, 5 menit ya. Lebih detail, lebih baik, lebih genuine, datang dari dalam hati lebih baik. Kalau sudah, maka tahap selanjutnya adalah berdua dengan pasangan, dengan calon suami atau calon istri, saling menyampaikan, tapi syaratnya hanya mendengarkan. Tidak boleh menganalisis, tidak boleh apalagi menyanggah. Enggak, kamu kan enggak begitu, kamu sehari-harinya enggak begitu. Jangan ya. Tugas kita adalah mendengar, tapi mendengar yang empatik, yang beneran, yang mencoba memahami di kepala kita, kenapa ya dia begini. Itu yang kita kita lakukan. Jadi sekarang silakan bergantian saling menyampaikan hasil dari pencarian diri tadi itu. Ya, baru setelah bergantian saling mendengarkan, setelah itu teman-teman bisa mengklarifikasi, bisa bahkan kalau mampu mencari keselarasan. Oh, kamu butuhnya ini, aku butuhnya ini. Kalau kira-kira enggak selaras, gimana caranya menyelaraskan? Misalnya yang satu menyampaikan bahwa yang aku harap dari hubungan kita adalah kita tidak jauh dari orang tuaku, dari keluargaku. Sementara pasangan kita mintanya mandiri gitu. Ini gimana menyelaraskan, silakan nanti dirembuk. Oke, waktunya 10 menit, nanti tinggal 5 menit kita closing. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang mau sharing apa yang menarik dari percakapannya tadi itu? Saya ternyata nggak bisa didiemin. Jadi kalau ada masalah tuh diem gitu loh. Ya itu. Itu, oke. Jadi kalau ada masalah terus diem itu problem banget nih gitu ya. Nggak bisa didiem. Rasanya gimana sih ketika didiemin, terus rasanya gimana? Kayaknya kayak berusaha sendiri semuanya, terus akhirnya jadi frustrasi sendiri gitu. Akhirnya jadi tambah marah gitu. Jadi tambah marah karena didiemin, karena ngerasa kok cuman gue yang berusaha menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Oke. Mas Vito mau memberikan tanggapan? Ketika kita tahu, kita sadar bahwa ini saya gitu. Maka itu perlu dilengkapi dengan pasangan saya sebetulnya kenapa sih dia melakukan itu? Ada satu mantra yang sebetulnya kalau saya sedang menangani kasus perkawinan, ketika dia melakukan sesuatu yang saya nggak bisa pahami, bahkan saya sulit untuk menerima, saya perlu berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya dia melakukan itu? Dia pasti punya alasan yang valid kenapa dia melakukan itu. Dan aku yakin dia tidak sedang ingin menyakiti hatiku. Pasti ada alasannya. Jadi bukan kenapanya itu bukan cari dia kan karena dia begini, begitu, bukan. Itu defensif, tapi mencari kenapa ya dia begitu. Kok dia tuh mendiamkan saya tuh kenapa ya? Ternyata jangan-jangan dari kecil dia hidup di keluarga yang
Begitu metodenya menyelesaikan persoalan. Saya pernah menangani kasus sudah hampir cerai. Jadi si suami ingin poligami, ingin menikah lagi gitu. Si istri kaget-kaget. Dan dia stres banget. Kenapa? Karena dia waktu SMA ayahnya meninggalkan ibu dan keluarganya ini untuk menikah dengan teman sekerja. Jadi ditinggal lari gitu. Ya. Jadi bagi dia ini big deal sekali, terluka sekali ketika suaminya bilang bahwa aku mau poligami. Kenapa? Karena aku tidak bahagia di perkawinan kita. Wah, stres banget kan. Ternyata setelah kami melalui proses konsultasi, kita cari keselarasannya nih, soal keselarasan. Ini si cowok ini prioritas hidupnya apa, prinsip hidupnya apa, si cewek prinsip hidupnya apa, prioritasnya apa. Setelah digali ternyata yang cowok ini merasa tidak bahagia karena itu apapun yang dia harapkan tuh nggak terjadi, tidak tercapai. Dia merasa yang menjadi aspirasinya dia nggak keluar. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap kali dia bicara, si istrinya udah langsung nyamber. Sementara si istri ini nyamber karena bagi dia keterbukaan itu penting. Nah karena si istri ini, si yang saya tangani ini, si istri ini menuntut keterbukaan karena dia takut sekali ditinggal lari. Seperti ibunya ditinggal oleh ayahnya. Jadi maunya dia semuanya serba terbuka. Karena itu maunya dia konflik juga gak apa-apa, yang penting terbuka. Sementara si suami ternyata dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Ayah ibunya ketika bertengkar itu diselesaikan di balik pintu. Anaknya gak pernah lihat. Anaknya taunya masuk kamar dalam kondisi marah, keluar baik-baik gitu. Sehingga bagi dia yang namanya hubungan yang baik, yang ideal, yang itu. Sementara si istri gak sadar, si istri pakai caranya. Ketika si suami bilang begini, ketika kamu minta saya untuk kita liburan ke Eropa berlima, itu kan mahal, aku hitung-hitung 200 juta. Terus aku kerja keras nyari proyek supaya bisa dapat uang segitu. Tapi kamu malah marah-marah, kamu gak ngerti betapa beratnya nyari uang 200 juta itu buat saya. Si istrinya bilang, kenapa ngomongnya sekarang? Kenapa gak waktu itu? Kalau kamu bilang terus terang bahwa itu terlalu berat buat kamu, aku juga gak maksa kok. Si suami bilang, nah aku baru ngomong sampai C aja kamu udah langsung memarah-marahi aku. Masa sih? Intinya apa sih? Bukan bagiannya itunya ya. Sekarang mereka hidup bahagia sejahtera, alhamdulillah. Si suami dan si istri ini dua-duanya sangat saling memahami karena dibongkar semua waktu itu cara ininya ya, kerangka berpikirnya. Intinya adalah kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan itu tidak selaras dengan pasangan kita, itu bukan karena dia tidak memenuhi kebutuhan kita atau tidak tahu, tetapi karena dia juga berangkat dari sejarah yang sangat panjang. Gus Dur suka ngomong gini, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya udah, yang sama itu kita nikmati bersama, tapi jangan dianggap berbeda gitu. Tapi juga yang beda jangan disama-samakan, kita hargai perbedaan di antara kita, gitu kan. Jadi step pertama adalah memahami kenapa ya dia itu kok suka mendiamkan saya kalau lagi kayak gini. Pernikahan itu kita sama-sama belajar ke tengah-tengah. Yang kita ekstrimnya, suami saya ekstrimnya itu ngediemin bisa sampai 2 hari dia diem. Dan saya plingsatan gitu. Dia belajar untuk memperpendek jarak itu dan menyampaikan bahwa aku butuh waktu untuk diem dulu. Dan itu bukan karena aku mau ngecuekin kamu. Tapi aku butuh waktu untuk ngolah ini semua sendiri. Daripada nanti aku ngomong sesuatu yang aku nyesel. Itu kalimat suami saya gitu. Nah, daripada aku nyesel gitu. Mengeluarkan sesuatu yang aku nyesel. Saya belajar untuk lebih memahami, oh iya dia butuh waktu dan itu bukan karena dia mau menginikan saya. Saya belajar lebih sabar dan cari distraction, Mbak. Kuncinya adalah menyelaraskan. Belajar untuk memahami kenapa dia begitu ya. Setiap kali, ingat, setiap kali pasangan saya melakukan sesuatu yang tidak saya pahami, maka yang harus saya pikirkan adalah dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Pada saatnya kita bisa nanya, kenapa sih kamu semalam begitu menurut aja? Ya habis kamu begini-begini, oh alah. Buat kita sepele, buat dia tidak, gitu rupanya gitu ya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita nih, bagaimana berbedanya pasangan suami istri. Seorang suami pulang ke rumah dengan bersungut-sungut.
Dia cemberut aja. Si istrinya bingung. Si istrinya bilang, gimana mas? Biasa. Wah, barang ditaruh sembarangan. Nutup pintu digebrak. Makan sesukanya. Si istrinya mikir, terus mikir. Mas, lagi stres ya? Hari ini lagi ada masalah di kantor? Enggak. Lagi ada urusan yang gak selesai? Enggak. Mas marah ya sama aku? Enggak. Si istrinya bingung, ini kenapa nih suami saya yang biasanya penuh cinta kasih sayang, kok ini diam aja gitu. Terus dia bingung, sampai malam dia mikir, gua salah apa ya? Apa aku melupakan sesuatu? Apa ada bajunya dia yang tidak terurus? Atau ada apa, dia cari gitu. Akhirnya dia gak tahan, malam-malam dia nulis status di Facebook. Bagi aku berat melihat sikapmu seperti itu. Kamu datang dengan penuh kecuekan, kamu mengabaikan aku tanya baik-baik, kamu tidak menjawab. Sebetulnya salahku di mana? Apa yang harusnya aku lakukan? Bu, aku dikasih tahu, jangan didiamkan begini. Berat tahu buat aku. Dia nulis Facebook, begitu tuh, gitu. Sementara si suaminya menulis di Facebook, sialan Liverpool kalah lagi. Jadi mari kita akhiri dengan cerita itu bahwa kadang-kadang kita melihat suami kita atau pasangan kita melakukan sesuatu dan kita berpikir it's about me. Kok kamu gitu sama saya? Kok ini? Padahal ternyata urusannya urusan yang lain. Makanya kita perlu berpikir ada alasan deh dia bersikap seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk sesi dinamika perkawinan. Akan kita lanjut lagi nanti setelah ini kita akan bicara soal itu. Income, peran yang berubah, laki-laki dan perempuan, kebutuhan-kebutuhan yang bermunculan di sekitar kita dalam kehidupan kita. Kita akan selesaikan nanti insya Allah 4:30 kita selesai. Dia stres banget, kenapa? Karena dia waktu SMA ayahnya meninggalkan ibu dan keluarganya ini untuk menikah dengan teman sekerja. Jadi ditinggal lari gitu. Ya. Jadi bagi dia ini big deal sekali, terluka sekali ketika suaminya bilang bahwa aku mau poligami. Kenapa? Karena aku tidak bahagia di perkawinan kita. Wah, stres banget kan. Ternyata setelah kami melalui proses konsultasi, kita cari keselarasannya nih, soal keselarasan. Ini si cowok ini prioritas hidupnya apa, prinsip hidupnya apa, si cewek prinsip hidupnya apa, prioritasnya apa. Setelah digali ternyata yang cowok ini merasa tidak bahagia karena itu apapun yang dia harapkan tuh nggak terjadi, tidak tercapai. Dia merasa yang menjadi aspirasinya dia nggak keluar. Kenapa kok bisa begitu? Karena setiap kali dia bicara, si istrinya udah langsung nyamber. Sementara si istri ini nyamber karena bagi dia keterbukaan itu penting. Nah karena si istri ini, si yang saya tangani ini, si istri ini menuntut keterbukaan karena dia takut sekali ditinggal lari. Seperti ibunya ditinggal oleh ayahnya. Jadi maunya dia semuanya serba terbuka. Karena itu maunya dia konflik juga gak apa-apa, yang penting terbuka. Sementara si suami ternyata dia hidup dalam keluarga yang harmonis. Ayah ibunya ketika bertengkar itu diselesaikan di balik pintu. Anaknya gak pernah lihat. Anaknya taunya masuk kamar dalam kondisi marah, keluar baik-baik gitu. Sehingga bagi dia yang namanya hubungan yang baik, yang ideal, yang itu. Sementara si istri gak sadar, si istri pakai caranya. Ketika si suami bilang begini, ketika kamu minta saya untuk kita liburan ke Eropa berlima, itu kan mahal. Aku hitung-hitung 200 juta. Terus aku kerja keras nyari proyek supaya bisa dapat uang segitu. Tapi kamu malah marah-marah. Kamu gak ngerti betapa beratnya nyari uang 200 juta itu buat saya. Si istrinya bilang, kenapa ngomongnya sekarang? Kenapa gak waktu itu? Kalau kamu bilang terus terang bahwa itu terlalu berat buat kamu, aku juga gak maksa kok. Si suami bilang, nah aku baru ngomong sampai C aja kamu udah langsung memarah-marahi aku. Masa sih? Intinya apa sih? Bukan bagiannya itunya ya. Sekarang mereka hidup bahagia sejahtera, alhamdulillah. Si suami dan si istri ini dua-duanya sangat saling memahami karena dibongkar semua waktu itu cara ininya ya, kerangka berpikirnya. Intinya adalah kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan itu tidak selaras dengan pasangan kita, itu bukan karena dia tidak memenuhi kebutuhan kita atau tidak tahu, tetapi karena dia juga berangkat dari sejarah yang sangat panjang. Gus Dur suka ngomong gini, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ya udah yang sama itu kita nikmati bersama,
Tapi jangan dianggap berbeda gitu. Tapi juga yang beda jangan disama-samakan, kita hargai perbedaan di antara kita, gitu kan. Jadi step pertama adalah memahami kenapa ya dia itu kok suka mendiamkan saya kalau lagi kayak gini. Pernikahan itu kita sama-sama belajar ke tengah. Yang kita ekstrimnya, suami saya ekstrimnya itu ngediemin bisa sampai 2 hari dia diem. Dan saya plingsatan gitu. Dia belajar untuk memperpendek jarak itu dan menyampaikan bahwa aku butuh waktu untuk diem dulu. Dan itu bukan karena aku mau ngecuekin kamu. Tapi aku butuh waktu untuk ngolah ini semua sendiri. Daripada nanti aku ngomong sesuatu yang aku nyesel. Itu kalimat suami saya gitu. Nah, daripada aku nyesel gitu. Mengeluarkan sesuatu yang aku nyesel. Saya belajar untuk lebih memahami, oh iya dia butuh waktu dan itu bukan karena dia mau menginikan saya. Saya belajar lebih sabar dan cari distraction, Mbak. Kuncinya adalah menyelaraskan. Belajar untuk memahami kenapa dia begitu ya. Setiap kali pasangan saya melakukan sesuatu yang tidak saya pahami, maka yang harus saya pikirkan adalah dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Pada saatnya kita bisa nanya, kenapa sih kamu semalam begitu menurut aja? Ya habis kamu begini-begini, oh alah. Buat kita sepele, buat dia tidak, gitu rupanya gitu ya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita nih, bagaimana berbedanya pasangan suami istri. Seorang suami pulang ke rumah dengan bersungut-sungut. Dia cemberut aja. Si istrinya bingung. Si istrinya bilang, gimana mas? Biasa. Oh, barang ditaruh sembarangan. Nutup pintu digebrak. Makan sesukanya. Si istrinya terus mikir. Mas, lagi stres ya? Hari ini lagi ada masalah di kantor? Enggak. Lagi ada urusan yang gak selesai? Enggak. Mas marah ya sama aku? Enggak. Si istrinya bingung, ini kenapa nih suami saya yang biasanya penuh cinta kasih sayang, kok ini diam aja gitu. Terus dia bingung, sampai malam dia mikir, gua salah apa ya? Apa aku melupakan sesuatu? Apa ada bajunya dia yang tidak terurus? Atau ada apa, dia cari gitu. Akhirnya dia gak tahan, malam-malam dia nulis status di Facebook. Bagi aku berat melihat sikapmu seperti itu. Kamu datang dengan penuh kecuekan, kamu mengabaikan aku tanya baik-baik, kamu tidak menjawab. Sebetulnya salahku di mana? Apa yang harusnya aku lakukan? Bu, aku dikasih tahu, jangan didiamkan begini. Berat tahu buat aku. Dia nulis Facebook, begitu tuh, gitu. Sementara si suaminya menulis di Facebook, sialan Liverpool kalah lagi. Jadi mari kita akhiri dengan cerita itu bahwa kadang-kadang kita melihat suami kita atau pasangan kita melakukan sesuatu dan kita berpikir it's about me. Kok kamu gitu sama saya? Kok ini? Padahal ternyata urusannya urusan yang lain. Makanya kita perlu berpikir ada alasan deh dia bersikap seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk sesi dinamika perkawinan. Akan kita lanjut lagi nanti setelah ini kita akan bicara soal itu. Income, peran yang berubah, laki-laki dan perempuan, kebutuhan-kebutuhan yang bermunculan di sekitar kita dalam kehidupan kita. Kita akan selesaikan nanti insya Allah 4:30 kita selesai.